berhadapan dengan orang lain yang dalam pemikirannya cenderung untuk bersikap a priori, bersikap lebih banyak curiga. Belum dia sudah curiga, belum menerima informasi, belum sempat untuk menunjukkan bagaimana maksud baiknya, sudah tertutup karena kecenderungan pemahamannya adalah berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, Ibu Bapak Saudara, suasana gambaran seperti itulah yang tergambarkan oleh sosok Musa dalam pembacaan Alkitab hari ini. Musa digambarkan penerima panggilan dari Tuhan, tapi dalam panggilannya ia mulai pikir-pikir, ia mulai ragu-ragu. Wah, ini kalau saya kembali ke Mesir, berjumpa dengan orang-orang yang ada di Mesir sana, jangan-jangan saya tidak diterima, ditolak. Jangan-jangan saya tidak disenangi. Bagaimana caranya supaya saya bisa disenangi, bisa diterima? Karena tujuan tugas daripada kehadiran saya diutus oleh Allah adalah untuk menjadi pemimpin. Orang-orang Israel harus mau mengikut pada Musa. Maka hal ini menjadi momok, menjadi kekhawatiran, menjadi keraguan-raguan dalam diri Musa. Kisah dalam pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9, ini merupakan kelanjutan dari pembacaan sepekan kisah yang dicatat melalui Keluaran pasal 3. Ketika Allah sudah berjumpa dengan Musa, perjumpaan itu Allah berdialog dengan Musa, maka Allah mengenal yang berdialog ini memang sungguh-sungguh adalah Allah Israel, Allah leluhurnya. Tapi berbeda dengan orang-orang Israel yang ia akan datang, yang akan ia datangi, yang sedang berada di Mesir. Orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang hanya mendengarkan Allah dari Musa. Maka ini menjadi suatu pesan yang berat untuk disampaikan oleh Musa. Maka dalam rangka mengikis kekhawatiran, dalam rangka untuk memperkuat keyakinan orang Israel yang ada di Mesir, Allah pun bertindak. Tindakannya apa? Allah menyatakan tanda-tanda keajaiban. Di ayat yang boleh kita baca, tanda-tanda keajaibannya boleh dinyatakan ketika Allah memperlihatkan. Di ayat yang kedua ditanyakan, Tuhan bertanya kepadanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa kepadanya, tongkat. Tongkat menjadi tanda keajaiban pertama bagi Allah. Dari tongkat itu yang dikatakan di ayat selanjutnya, kalau tongkat itu kau rebahkan di tanah, kemudian dia berubah menjadi ular, dan kalau ulurkanlah tanganmu, pegang ekor ular itu, maka tongkatnya akan berubah lagi. Ular itu akan berubah lagi menjadi tongkat. Ibu Bapak Saudara, simbol lambang daripada ular adalah lambang dari kegelapan, kejahatan. Sementara lambang dari tongkat, terutama tongkat yang digunakan oleh Musa, adalah tongkat seorang penggembala kambing domba. Tongkat itu berfungsi untuk menghalau musuh, menjaga kawanan domba, menerka ancaman bahaya untuk menghalau. Tanda keajaiban yang pertama melalui tongkat mau menunjukkan bahwa kejahatan, kegelapan dapat dihalau dengan tongkat penjagaan kekuatan yang dari Allah. Itu tanda keajaiban yang pertama. Kalau tidak percaya lagi bagaimana Tuhan? Tanda keajaiban kedua. Kalau tadi apa yang ada di genggamanmu? Tongkat. Sekarang lihat tangan. Lihat apa yang memang sudah ada pada diri Musa. Tangannya. Dari tangannya ketika dimasukkan ke dalam baju, berubah menjadi sakit, seperti sakit kusta. Tapi kalau dimasukkan lagi dalam baju, seketika pulih, kembali sehat. Ketika zaman itu, budaya itu,
memang sakit kusta identik mudah diartikan sebagai hukuman, mudah diidentikan sebagai kutukan, sehingga mereka yang sakit keadaannya terasingkan. Nah, situasi keajaiban pada keajaiban yang kedua mau mengajak untuk mengerti bahwa ketika tangan itu kembali pulih, maka Allah juga bisa kembali memulihkan Israel dalam ketertindasannya, dalam keberadaan yang menderita, kembali dapat dipulihkan oleh Allah. Kalau masih belum percaya, ada opsi lagi yang dipakai oleh Allah. Tanda keajaiban ketiga, apa itu? Air sungai Nil ketika ditumpahkan ke daratan yang kering akan berubah menjadi darah. Air sungai Nil berubah menjadi darah. Ini mau menunjukkan sungai Nil itu adalah pusat pemujaan daripada bangsa Mesir. Di sungai Nil itu dipercaya bahwa ada dewa yang kehebatannya tiada tandingnya. Tapi ketika air dari sungai Nil berubah menjadi darah, mau menunjukkan bahwa kekuasaan dari Allah itu lebih berkuasa dari yang terlihat hebat di dunia ini, dari yang terlihat seperti menyaingi Tuhan. Kekuasaan Tuhan melebihi dari yang terhebat sekali yang dianggap oleh orang Mesir. Dari ketiga tanda-tanda ajaib itu, semuanya itu dipakai Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi Musa, sekaligus dipakai Tuhan untuk menjadi barang bukti. Ini benar-benar adalah Allah leluhur, Allah Abraham, Ishak, Yakub yang sedang mengutus Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Allah bisa menggunakan apa yang ada dalam genggaman. Allah bisa menggunakan apa yang ada pada diri. Allah juga bisa menggunakan apa yang ada di sekeliling, di sekitar. Allah bisa menggunakan siapapun, apapun itu untuk memancarkan kemuliaan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara, demikianlah firman Tuhan ini ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita membawa renungan firman Tuhan ini untuk menjadi bagian yang kita hidupi? Bagaimana kaitannya dengan keseharian hidup kita? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, disadari ataupun tidak disadari, seringkali pola pikir kehidupan kita sulit untuk dapat melihat tanda-tanda kehidupan yang Tuhan nyatakan mengiringi kehidupan. Pola pikir kita cenderung sulit untuk peka terhadap tanda-tanda ajaib yang ada mengitari kehidupan. Pola pikir kita seringkali buntu dikarenakan situasi-situasi kehidupan. Terutama ketika kalau kita melihat situasi kehidupan saat ini, tahun 2024 dikatakan tahun yang panas, tahun yang punya banyak isu-isu mudah untuk digulirkan, tahun yang seringkali dibilang kalau tahun politik itu adalah tahun yang nanti akan susah diprediksi. Karena siapa nanti yang akan menjadi pemimpin, kita harus lihat dulu proyeksi gambaran kepemimpinannya. Apakah kebijakan-kebijakan politiknya dapat menantang keberadaan kita atau mempermudah atau bagaimana? Tahun politik punya gambaran misterius sendiri. Belum lagi gesekan-gesekan antar pendukung yang bisa memperpanas keadaan, situasi perekonomian, situasi keamanan. Belum lagi kekhawatiran prediksi-prediksi bahwa memang situasi finansial kehidupan kita berat, relasi antara satu dengan yang lainnya tidak harmonis, keadaan fisik kesehatan menurun. Banyak hal yang membuat kita khawatir menghadapi perjalanan dalam kehidupan. Seringkali itu membuat pola pikir kita jadi buntu. Tapi mari peka melihat, ternyata
setiap kita tanpa terkecuali, setiap kita mengalami tanda ajaib yang dahsyat. Setiap kita masuk dalam kalender perjalanan tahun 2024. Ini adalah tanda ajaib yang dinyatakan bagi setiap kita. Kita diundang masuk dalam perjalanan kehidupan yang baru. Maka kita menyadari bahwa ini sebagai bagian bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Ajakan bagi kita ketika kita menyadari keterbatasan, penuh rasa khawatir terhadap segala prediksi yang ada, tapi juga menjadi titik untuk kita berserah dan membuka pola pikir lebih luas untuk melihat bahwa tanda-tanda ajaib mengitari kehidupan kita. Tanda-tanda ajaib dari Tuhan itu sungguh nyata dan ada dalam kehidupan. Maka bagi setiap kita, jangan lagi terjebak pada pola pikir yang sempit. Kalau mereka yang terjebak dalam pola pikir hidup yang sempit, seringkali mengambil sikap untuk bersikap kalah sebelum berperang. Kalah sebelum berperang. Ada suatu video cuplikan yang sulit untuk saya sampaikan karena tidak saya dapatkan. Semoga Ibu Bapak lain waktu ketika saya sampaikan video ini nanti mungkin akan bisa menemukan videonya. Gambarannya begini. Ada semut, seekor semut, dan ada kejailan tangan manusia. Ia mencoba menutup jalan-jalan semut itu dengan tetesan-tetesan air. Sampai akhirnya semut ini harus keliling-keliling mencari jalan keluar. Sampai pada akhirnya semuanya sudah tergenangi oleh air dan semut ini pun tidak dapat jalan lagi karena ia sudah berada dalam genangan air itu. Tapi ia tidak kalah sebelum berperang. Ia menggerakkan semua anggota tubuhnya. Ini semut, bukan ikan. Kalau ikan, ya memang dia bisa bergerak di air. Tapi ternyata ada tanda ajaib yang terjadi ketika sepertinya jalannya tidak ada lagi. Semut ini menggoyangkan semua gerakan anggota badannya sampai akhirnya dia bisa keluar ke tepian genangan air itu dan mendapati jalan kering lagi. Bapak saudara, seringkali kita melihat jalan-jalan buntu seolah tidak ada lagi yang dapat dilakukan. Maka dengan pola pikir yang lebih luas, kita diajak untuk mengingat tanda-tanda keajaiban itu akan mengiringi kita. Maka mari ajakan bagi setiap kita peka, percaya, melihat pada tanda-tanda ajaib yang ada di kehidupan. Itu yang pertama ya Bapak saudara. Yang kedua, tongkat yang ada di genggaman Musa, tangan Musa sendiri, lalu air dari sungai Nil itu. 3 tanda-tanda ajaib yang semuanya itu dipakai Allah menjadi barang bukti untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Ibu Bapak Saudara, semuanya itu dapat juga kita dapati dalam kehidupan ini. Tongkat seperti apa yang kita miliki? Apa yang ada di genggaman kita? Biasanya apa? Gadget. Memang kehidupan zaman sekarang ini hanya sekian persen orang yang bisa lepas dari gadget. Yang sering ada dalam genggaman adalah gawai, gadget. Dunia digitalisasi membuat kita tidak terpisahkan dari gadget ini. Lalu bagaimana gadget itu dipakai untuk menjadi berkat? Sebagaimana tongkat Musa. Pakailah gadget itu dengan bijaksana untuk menyampaikan informasi-informasi yang membantu. Kalau ada kebutuhan donor darah, keperluan informasi orang hilang, atau hal-hal media yang dapat kita gunakan untuk memperkuat iman orang lain menjadi media pengajaran, pergunakanlah. Jadikanlah apa yang ada di genggaman kita memiliki daya kuasa ilahi untuk dapat digunakan mengerjakan pekerjaan ilahi. Apa yang digunakan? Lalu tangan kita, kalau Musa tadi menunjukkannya, tangan yang sakit kemudian menjadi pulih. Dengan tangan yang pulih, tangan yang sehat, tangan itu dapat berkarya. Maka panggilan bagi setiap kita adalah juga berkarya.
ayat 10a mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan segala kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Ibu Bapak, apa yang jenis tangan apa yang kita miliki? Setiap kita pasti memiliki daya dalam tangan. Setiap kita, entah skalanya kecil maupun besar, kita memiliki kuasa, kita memiliki otoritas, tangan yang berkuasa. Kita diberikan kepercayaan sebagai tangan kepercayaan, tangan kanan. Apa yang telah ada pada tangan kita jangan disalahkan. Panggilan bagi setiap kita dengan kuasa ilahi yang memenuhi kita, tangan kita dipakai untuk sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu, mendatangkan berkat, menjadi pemulihan kebaikan bagi yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, mengingat dari ketiga tanda itu, semuanya adalah juga panggilan bagi setiap kita untuk mendukung bahwa suatu tugas panggilan yang harus kita kerjakan. Tanda-tanda ajaib itu adalah bagian untuk mengingatkan kita berkomitmen. Mari teguhkan hati bahwa kita sedia dan kita siap dipakai Allah untuk menjadi alat kerja bagi Tuhan. Salah satu tokoh yang fenomenal, Mother Teresa, Bunda Teresa, Ibu Teresa. Ia dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan hidupnya, dalam segala situasi kesederhanaan, ia mengatakan, ini hidupku, jadilah bagaikan pensil di tangan Tuhan. Itu panggilan juga bagi setiap kita, menjadi bagian untuk Allah, menggambar karyanya yang besar, agenda besar Allah yang telah mengantar kita untuk masuk ke dalam perjalanan 2024. Ada suatu gambaran yang melalui kita Allah akan membuat gambaran itu nyata. Dengan segala keberadaan Bunda Teresa, ia pun dipakai oleh Allah secara luar biasa. Maka Ibu Bapak Saudara, jangan lagi minder, jangan lagi khawatir, jangan lagi takut, terutama jangan lagi kabur. Karena kemanapun kita berada, Tuhan akan menangkap kita. Karena setiap kita telah menerima tanda-tanda ajaib daripada Allah. Ketika Allah telah menangkap kita, di sanalah kita pun sedang diperlengkapi Allah untuk mengerjakan panggilan. Selamat melanjutkan kehidupan di tahun 2024 ini dengan penuh optimisme hidup. Karena kita tahu, kita bersama Allah yang tanda-tanda ajaibnya mengitari kehidupan kita tak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Tahun Baru 2024. Let God be God.